Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kalau pada saat pagi ini kami masih berwaktu kami untuk melekat dengan Tuhan. Biar Tuhan kami semua hari ini, semua partisipan, Tuhan siapkan hati kami untuk Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Amin. selamat pagi semua. Ya, Malam Aini, Timawar, ya, Ida Manalu, Hina Tampur, Raja Pun Samrat, ya, amin. semua yang ada kita ini ada 8 orang ya. Luar biasa. Hari ini saya kasih tema dengan nilai hidup. Nilai hidup. Penting kita belajar tentang nilai hidup ini. Karena kalau nilai hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan, maka orang pun tidak menghargai kita, bahkan meremehkan. Nah, untuk hal ini kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 dan sampai kepada ayat yang ke-34. Ya, saya bacakan di sini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil itu mereka bawa. Ya, laku hal yang pertama tentang nilai hidup ini. Dalam kumpulan itu mereka menerapkan nilai, yaitu sehati dan sejiwa. Ini nilai yang sangat mendasar, tapi sangat penting. Nilai ini, karena nilai sehati jiwa ini bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, persahabatan, sehati sejiwa, atau dalam sebuah komunitas yang kita sama-sama sekarang ini, yaitu komunitas The Power of Love. Sehati sejiwa ini hal yang mendasar sekali. Masalah hidup manusia ketika nilai ini jelek, ya, tidak menunjukkan nilai sehati dan sejiwa. Nah, ini ada hal sangat mendasar. Ketika hal ini diterapkan, nilai ini nilai yang baik, maka ada lanjutannya, yaitu apa? Mereka mengalami di mana rasa kepemilikan, yaitu segala sesuatu dari mereka adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi ada merasakan kepemilikan itu bukan milik pribadi, tapi bersama. Nah, ini saudaraku. Jadi ada rasa kehidupan yang begitu erat satu dengan yang lain. Nah, jadi ini luar biasa, saudaraku. Jadi sehati sejiwa dan mengenai kepemilikan, mereka menerapkan nilai, yaitu bukan milik pribadi tapi kebersamaan. Saya sering gaungkan pada beberapa orang, apa yang saya punya yang sekarang ini sebenarnya adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Tapi saya diberikan Tuhan kepercayaan untuk mengelola berkat Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepercayaan mengelola berkatnya. Apakah itu berupa benda yang bisa disalurkan? Saya salurkan. Karena saya menganggap
bahwa ini bukan milik saya sendiri, tapi ada kepunyaan orang lain di sini. Nah, itu satu gambar yang sederhana, saudara. Tapi apa yang mengendalikan semua seperti ini? Apa yang membuat terjadi sehati sejiwa? Apa yang membuat sehingga mereka tidak egois? Nah, kalau kita lihat dari urutan sebelumnya, yaitu lewat doa. Doa itu membuat sehati dan sejiwa. Doa itu membuat nilai itu menjadi baik. Doa itu membuat hubungan erat satu dengan lain. Doa seperti apa yang membuat hubungan indah itu? Bukan sekedar doa biasa, sekedar formalitas, tapi doa yang begitu erat dengan Tuhan. Doa yang begitu bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa yang menerapkan nilai-nilai yang dimana mereka mengutamakan Tuhan itu nomor satu atau terutama lebih tepatnya. Tuhan itu yang terutama dari segala-galanya. Apapun kepentingan kita, kita menjadikan Tuhan itu menjadi prioritas utama. Kalau kita lihat ayat 31 katakan, dan ketika mereka sedang berdoa, bukan akan berdoa, sedang berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi bukan sebagian, tapi mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus ini membawa mereka mampu menerapkan nilai-nilai itu. Kekuatan manusia tidak punya kemampuan bagaimana menerapkan nilai-nilai sehati dan sejiwa. Daging ini lemah, nggak bisa buat apa-apa. Tapi kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah melalui peran Roh Kudus membuat kita mulai ada hati yang bermurah atau bermurah hati. Dan juga Roh Kudus memberi kita bahwa apapun yang kita punya itu bukan milik kita sendiri, tapi kebersamaan di mana kita bisa bagikan kepada orang yang berkekurangan. Karena kita tahu bahwa semua adalah miliknya Tuhan. Jadi menjadi proses kita utama bagaimana kita menerapkan nilai doa. Kualitasnya apa? Karena Tuhan mau kita memiliki doa yang berkualitas. Salah satu bentuk doa yang perlu kita belajar. Bagaimana kita secara pribadi berdoa pada Tuhan dengan bahasa roh. Kalau kita berdoa dengan bahasa roh, itu ada satu rahasia-rahasia tersembunyi yang dimana iblis pun tidak bisa intervensi waktu kita berdoa itu. Karena apa? Langsung kita tembus berdoa kepada Tuhan. Tidak ada hambatan-hambatannya, kayak jalan tol ya. Ini yang penting. Nah, makanya ada pencapaian waktu kita bersekutu, berfellowship dalam komunitas The Power of Love ini. Bagaimana supaya mengalami yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus. Ini sangat penting. Jadi tidak sekedar doa formalitas, doa yang sungguh-sungguh. Nah, ketika doa ini kita terapkan luar biasa. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi langsung kepada Allah. Makanya pentingnya kita berdoa dengan berkata-kata dalam bahasa roh ini. Jadi waktu kita berdoa seperti ini, roh kita langsung connect, langsung nyambung roh kita ini. Sehingga waktu kita berdoa, kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Apakah kita ada di ruang doa,
apa kita ada di ruang lain, apapun sebut namanya, kita mengalami hadirat Tuhan luar biasa. Nah, kehadiran Tuhan itu membuat kita mampu sehati, sejiwa. Jadi pusat kita adalah Tuhan, membuat kita punya kemampuan ekstra, melebihi dari yang lain. Saya pernah orang tanya, Pak Surbakti, masih ada nggak keinginan untuk punya teman hidup? Saya bilang, saya tidak bilang iya dan tidak. Tapi kalau Tuhan yang siapkan, saya bilang saya mau. Tapi bukan daging saya. Tapi Tuhan sendiri menyatakan ini lewat doa. Jadi pusatnya doa. Kalau kita doa, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau doa kita lemah dan penuh dengan kekhawatiran, penuh kebimbangan, penuh keraguan, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Padahal kita bilang kita anak Tuhan, anak raja lagi. Tapi nggak pernah dengar suaranya. Kalau kita nggak mendengar suara Tuhan lewat doa, suara apa yang kita renungkan? Jadi kita sebagai orang percaya, orang yang mengaku Yesus, kita harus mendengar suaranya lewat doa kita. Waktu kita berdoa dalam bahasa roh, dan roh kita connect dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan bahasa-bahasa pengertian. Ketika Tuhan nyatakan sesuatu, kita bilang, aku siap Tuhan, aku siap. Kesiapan kita untuk menerapkan nilai-nilai ini, itu karena bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kita ke arah tujuannya. Tujuannya apa? Sehati dan sejiwa. Jadi salah satu masalah dalam kehidupan rumah tangga, ketika nilai ini jelek, tidak ada lagi kata sehati sejiwa. Ya, nggak ada sehati sejiwa. Yang ada ya, walaupun katakan bersuami dalam satu atap, tapi tidak ada nilai-nilai ini. Ini paling sedih, saudara. Kalau katakan bersuami, tapi seperti tidak bersuami. Ini paling sedih dalam hidup. Makanya kalau ada orang sampai tingkat itu, saya berdoa, Tuhan, berikan dia kepekaan. Mengutamakan doa itu menjadi prioritas. Karena bagi Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Memang bagi kita mustahil. Tapi kalau doa kita, waktu doa itu Tuhan merubah segala-galanya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Jadi kembali kepada kisah pasal 4 tadi dikatakan. Yang kedua tadi, kisah 4 tadi. Ayat yang 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dengan kuasa besar. Jadi ada kuasa yang menyertai. Bukan kuasa kecil. Kuasa besar. Ini punya pengalaman. Dalam hidup ini kan ada kesaksian, ada kesangsian. Tapi kalau kita menerapkan nilai-nilai doa itu tadi, nilai-nilai itu tadi, kita mendapatkan namanya kesaksian. Tentang siapa? Kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa tentang kebangkitannya? Karena dalam kebangkitan Yesus ada kuasa yang besar. Merubah segala-galanya. Apa yang tidak mungkin tadi menjadi mungkin.
Makanya kalau seseorang yang bermasalah dalam hidupnya, terapkan nilai ini. Jadikan doa menjadi prioritas utama. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Sesuai dengan apa yang kita bisa terapkan. Bangun jam 3, doa 1 jam. Dan tidak perlu dibangunkan orang lain. Tapi hati yang begitu sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Membuat kita bersemangat. Membuat kita rindu dekat dengan Tuhan. Jadi hubungan terdekat dengan Tuhan merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil bagi manusia itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Jadi saudaraku, saya sangat bersyukur bahwa rasa ini Tuhan bukakan kepada saya. Jadi kalau hari ini saya beritakan kepada saudara, supaya saudara pun diberkati. Nilai-nilai ini harus menjadi nilai-nilai tertinggi dalam hidup kita. Doa. Doa itu orang sering istilah D-nya didengar oleh Allah. Didengar oleh Allah. Selaku hari ini, kalau nilai ini kita terapkan, doa itu menjadi kita. Kita bisa mengalami sukacita. Kita mengalami sehati sejiwa. Kita bisa menempatkan bahwa ini semua adalah milik Tuhan, bukan milikku. Aku punya hak mengelola saja, tapi bukan memiliki. Doa mereka tertuju kepada apa? Kepada peranan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus ini dengan leluasa bekerja. Mereka penuh dengan Roh Kudus sehingga bukan lagi menurut daging mereka, tapi Roh Kudus menguasai seluruh roh, jiwa, dan tubuh mereka. Sehingga mereka bisa bernilai. Mereka punya kesaksian. Mereka bisa bersaksi bagaimana Roh Kudus ini bekerja. Sehingga mereka punya pengertian di mana kebangkitan Yesus itu membawa satu perubahan yang luar biasa. Karena dengan kebangkitan Yesus itu bahwa kita mengalami bagaimana nilai-nilai hidup ini bisa terapkan dalam hidup sehari-hari. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi saksinya Tuhan. Menyatakan tentang kebangkitan Yesus. Menyatakan tentang kuasa Yesus. Tidak pernah berubah sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menjelaskan firman-Mu. Tapi Roh Kudus menjabarkan ke dalam hati kami. Sehingga kami bisa menerapkan nilai-nilai hidup ini menjadi lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu. Hari ini sampai selama-lamanya kami bersyukur atas apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada host. Baik, terima kasih Pak Surbakti buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Ya, kita sangat diberkati dan diingatkan agar kita ke depannya lebih lagi di dalam berdoa, mengutamakan Tuhan, dan lewat doa kita bisa diubahkan. Lewat doa juga keadaan kita dipulihkan, ya, dan kita mempunyai nilai lebih kalau kita intim dengan Tuhan lewat doa, ya. Ada yang mengatakan doa itu adalah dialog orang dengan Allah, katanya doa, ya. Jadi artinya apa? Kalau dialog itu berarti bukan satu arah, ya. Jadi kita ngomong sama Allah, nah tapi kita juga harus mendengar suara Allah. Itu namanya berdialog. Berarti ada dua belah pihak. Jadi bukan hanya datang kita meminta, tapi kita juga datang mendengar, ya. Kita berikan waktu kepada Tuhan, kita masuk hadiratnya, kita dengar
Tuhan bicara apa di hati kita, Roh Kudus bicara apa. Nah, itulah doa ya. Jadi ya, biarlah lewat pemberitaan firman pada pagi hari ini, karena dikatakan tadi ada kuasa yang besar ya di dalam doa ya. Saya teringat lagunya Regina ya juara Idol, ada itu lagunya, doa mengubah segala sesuatu gitu ya. Itu lagunya dalam ya, mungkin nggak banyak yang tahu ya, tapi saya senang lagu itu karena liriknya itu benar-benar meneguhkan, menguatkan gitu ya. Jadi kalau nggak saya lupa gini, saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, berdiam diri mengeringku. memandangmu, bahwa mengubah segala sesuatu gitu ya. Jadi saat keadaan di sekeliling kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tadinya kita berharap ya kalau nanti saya begini saya akan begitu, kalau saya ke sana nanti saya akan begini, ternyata kadang-kadang Tuhan tidak berikan seperti itu. Nah, pada saat itu kata lagu itu kita berdiam diri, itu benar. Jadi ketika kita berdiam diri, disitulah kita mendengar suara Tuhan. Disitulah kita berdialog dengan Tuhan. Tuhan, harapan saya tadinya begini, tapi ternyata begini. Ya, Tuhan ajari saya bagaimana sih saya keluar dari masalah ini. Baru kita dengar, kita hanya nyembah, kita hanya merenung ya. Kemarin Bapak Ibu yang hadir kemarin di ibadah onsite, kami hanya beberapa orang ya. Tapi lawatan Tuhan kemarin itu luar biasa. Dan kami mengalami sukacita yang luar biasa. Jadi di situ saya juga melihat bahwa kuasa Allah itu turun bukan karena banyaknya orang. Dan yang kedua, bukan juga karena alat musik yang lengkap. Kami kemarin nggak ada alat musik Bapak Ibu. Ya, hanya pakai YouTube satu lagu ya. Hanya itu. Jadi ya itu kuasa yang besar. Pagi ini diingatkan ada kuasa yang besar ya. Dan kemarin kita terberkati di tempat itu, kita mengalami lawatan Tuhan. Ya saya percaya di sini Pak ini belum nggak hadir ya Pak Victor sama Ibu, tapi mereka merasakan juga sama seperti yang kami rasakan. Jadi kita sukacita, kita mendapatkan sesuatu lah nilai ketika kita hadir. Nah Allah juga mau seperti itu. Buat kita semua, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, kita mendapatkan nilai. Tentunya nilai yang positif, nilai yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Nah itu saja Bapak Ibu, jadi ya bersyukur ya buat waktu dan kesempatan pagi hari ini, buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Surbakti. Ya kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan hikmat untuk lebih lagi, sehingga bisa untuk membina, untuk tetap mengelola ya. Zoom ini tadi katanya pengelola ya, hak mengelola, sehingga bisa kita tetap eksis, bisa tetap beribadah setiap pagi ya. Dan program-program lainnya itu aja. Terima kasih. Sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Kami persilakan Bapak Ibu persiapkan roti di dekat kita, sama ya mungkin minuman berwarna, atau kalau ya tidak ada anggur, tidak ada hosti, pokoknya imannya yang perlu. Karena Allah bukan melihat fisik ya, itu fisik namanya ya. Mungkin harus anggur, harus hosti, enggak. Jadi ada roti tawar, silakan roti tawar, ada biskuit, silakan biskuit. Tapi kita imani bahwa lewat perjamuan kudus ini kita memang sedang mengingat, kita merayakan begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dia memberikan tubuhnya yang dilambangkan dengan roti,
Kemudian darahnya tercurah dilambangkan dengan anggur, mati untuk menebus kita. Sebenarnya itu ya. Jadi silakan, mungkin ada teh manis nggak apa-apa ya, tidak ada sirup, nggak ada anggur, teh manis boleh atau kopi boleh ya. Yang penting kita iman, melangkah di dalam iman. Itu saja Bapak Ibu, kita persiapkan yang terbaik. Sekarang waktunya saya serahkan ke Pak Sukabakti. Silakan Pak Sukabakti. Ya, kita siapkan hosti tangan kita yang sudah punya. Sebelumnya dengarkan firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan anggur. Sebelumnya saya baca firman Tuhan. Yang juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini sekali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa, bersyukur atas korban Yesus. Darahnya telah tercurah. Dia rela mengambil alih hukuman dosa kita kau salib. Tikirabati nama sinapa. Urabati nanuku rabati karaba. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan. Dan semua itu kami lakukan untuk peringatan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan dosa kami selalu merenungkan tentang kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu tanpa syarat itu Tuhan. Dikirabatin aku rabatan akirawati. Dikidana kukur rabatin anaka. Rabatin aku turabasana. Terima kasih Yesus. Puji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Serahkan kepada Irawati rawasina kirawati rawasina Rabatina karabatina Kami rawasina karabatina nakara kami berterima rawasina karawasina karabatina sukacita kami rawasina karabatina rawasina karabatina. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau perkasa. Irana karawasina ka irabatina nakurabatina tikirawa. Rabatina nakurabatina nakurabatina. Rabatina nakurabatina kepada Tuhan. Rabatina nakurabatina nikinawasa. Rabatina nakuturabatina nakurabatina nikina nakara. Rabatina nakurabatina nakuturabasina nakurursikina watanawasi. Terima kasih. Irabatana karawasi. Haleluya. Lekuasa darahmu Tuhan. Yesus hidana. Rawati rawasi. Lekuasa darahmu kami disucikan. Oleh kuasa darahmu kami dilayakkan Yesus. Amin, amin. Yesus hidana. Kami diubahkan Tuhan baru. Menjadi ciptaan baru. Menjadi lahir baru Yesus. Rawati nana kana. Rawasi nikidana karawati nana. Rawasi nana kana. Ada Tuhan di dalam kami. Yesus, Yesus, Yesus.
Urawati nana kurawati na kurawati nana karawati. Kurawasi na karawasi nana karawati. Terima kasih Yesus. Kurawati nana karawati na. Mari ucapkan Inana syukur, kurawati nikmati kirawati rawa. hadiratnya Tuhan. Kurawati rawasi niki nana. Kurawati nana kurawati nana kurawati rawa. Kurawasi na kurawati nana kurawati rawa. Wasina. Rawasina, karawati, rawasina. Rawasina, karawasina. Rawasina. Rawasina, karawati. Rawasina, karawati, napa. Rawati, nana. Akhirnya, nakurawati. Haleluya. Irawati, naka. Haleluya. Yesus, tiki, nana, karawata. Haleluya. Yesus, nana. Haleluya. Irawata. Haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kurawati, rawasina, karawata. Haleluya. 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 Irawata, karawati, rawasina. Irawati, rawasina, karawati, rawasina. Rawata, rawata, rawasina. Iki dana karawati, niki rawata, Haleluya. Katakan haleluya. Dana karawati, dana karawati, dana karawasi, Urawati, dana karawati, dana kirawati, rawasi, kirawasi, karawati, rawasi. Haleluya, Jesus, sinna karawati. Urawati, rawasi, karawasi. Haleluya, amin. Haleluya, yes Lord. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Berabaya cekar oleh Jesus. Mari bersyukur baginya. Ucapkan isi hatimu. Bersyukur. Yang berbahasa roh silakan berbahasa roh. Bebaskan iman, bangun imanmu, bangun rohmu, bangkitkan semangatmu. Surabaya nak kasih kata para lagi. Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta hadirat Tuhan Surabaya Surabaya sekala Jesus.
Jesus ini Kiravadana. Kiravadana Ravas. Uravadana. Uravadana Ravadana. Iravadi Ravadi Ravasidiki. Jesus ini Kiravadana. Yes, Lord. Mari nikmati hadirat Tuhan. Duduk manis di bawah kakinya. Dengarkan suaranya. Dengarkan bisikannya. Ya Rabbi, ya Yes, Lord. Agunkan dia. Rawati Let our King be lifted up. Rawati Rawasi. Rawati Rawasina Rawati Rawasina Karawati Rawasi. Rawati Rawasina Karawasi. Rawati Rawasina Karawasi. Rawati Rawasina Karawasi. Rawati Rawasina Karawasi. Rawati Rawasina Karawasina Karawati. Rawati Rawasina Karawasina Karawati Rawati Rawati Rawasina Karawasi. Rawati Rawasina Karawasina Karawati Rawasina Karawasi. Be lifted high, Jesus, you be lifted high, be lifted high. Jesus, you be lifted high, be lifted high. Let our King be lifted now. Katakan Hosena. Hosena indeha. Let our King be lifted up. Sekali lagi katakan Hosena Tuhan. Oh, Hosena indeha. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosena bagimu Tuhan, Hosena
Jesus, yes Lord, yes Lord, haleluya, haleluya, terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, ada yang seperti Engkau Tuhan, Engkau setia Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Kami percaya pada siang, pada malam, pagi ini Bapak, kami sudah dilawat, kami sudah diberkati, kami sudah disembuhkan, kami sudah diubahkan menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Rabaya setara haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat, segala pujiannya bagimu, segala hormat hanya bagimu, segala pengagungan hanya milikmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini, bersyukur buat darahmu, buat tubuhmu yang sudah mati buat kami. Dan pada hari ini Kak Bimpa bisa merayakan perjamuan kudus. Kami bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam perayaan ini. Kami berterima kasih. Tuhan, kami akan menyampaikan doa-doa kami. Biarlah ya Tuhan, doa-doa kami menjadi persembahan yang harum juga di hadapan Tuhan. Rapi anakmu yang akan menyampaikan doa pada pagi hari ini.